Asy Rabbi tamim bil khair. Siang ini kita kembali dengan praktek sholat berjamaah, karena posisi berdiri yang betul itu akan menyebabkan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah berdiri ketika iqamah sudah sampai ucapan qad qamatis shalah, atau setelah iqamah betul-betul selesai. Dua, waktu berdiri dalam mazhab Imam Syafi'i bagi makmum, kapan mereka berdiri ke shaf, itu setelah mendengar iqamah qad qamatis shalah atau la ilaha illallah. Sedangkan mazhab Hanafi berdiri dulu, atur shaf, setelah shaf diatur baru iqamah dikumandangkan. Ini Hanafi punya mazhab. Maka di tempat kita, di masyarakat awam, kadang-kadang itu campur aduk yang seperti itu sebetulnya nggak ada masalahnya nggak parah, tidak memberi efek kepada batal sholat, tapi hal itu menunjukkan kepada tidak berkomitmen dalam satu mazhab. Kemudian buka kaki selebar bahu masing-masing. Bahunya lebar, buka lebar, bahunya kecil, buka kecil. Karena ukuran bahu biasanya sesuai dengan ukuran pinggul. Nah, ukuran bahu itu sesuai dengan pinggul. Memang ada kadang-kadang yang aneh, bahunya lebar, pinggul kecil. Itu biasanya serasi. Untuk apa dibuka selebar bahu? Supaya ketika kita duduk nanti tasyahud akhir, itu kita punya tempat sesuai dengan pinggul masing-masing. Kenapa dalam sholat berjamaah kadangkala ketika berdiri pas, ketika duduk sempit? Berdiri pas, duduk sempit, nggak muat. Satu, karena dia buka kaki nggak selebar bahunya. Dua, dia tidak duduk sesuai dengan sunnah, dia duduk melebar. Maka penting untuk merapikan shaf, berdiri yang betul, supaya menjaga keserasian sholat, shaf yang rapat, baik ketika berdiri maupun ketika duduk, sesuai dengan porsi masing-masing. Kemudian shaf itu dianggap lurus dari belakang, bukan dari arah depan. Kalau arah depan, mungkin ujung kaki manusia itu beda-beda. Ada yang sendalnya ukuran 46, ada yang sendal 28. Kalau berdiri orang yang sendalnya 46, 28, yang disamakan adalah ujung jari, maka tidak akan pernah ada lurus. Tapi ketika tumit yang disamakan, itu pasti lurus. Karena ujung jari boleh ke depannya panjang, tapi ukuran tumit masing-masing seluruh manusia itu sama. Nggak ada yang panjang ke depan, tumitnya lebih panjang lagi ke belakang. Ada? Yang panjang itu ya kaki ke depan, nggak ada tumit panjang ke belakang. Orang kaki 28 dengan kaki 46 itu tumitnya sama panjangnya. Maka lurusnya shaf dilihat dari ujung tumit, bukan dari ujung jari. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-katibu bil katib wal qadamu bil qadam. Bahu bersentuhan dengan bahu, telapak kaki bersentuhan dengan telapak kaki. Bahu dengan bahu,
telapak kaki dengan telapak kaki. Ini kalau orangnya sama tinggi. Kalau nggak sama tinggi, nggak mungkin bahu dan bahu. Bahu mungkin yang ketek atau dengan lambung, tulang rusuk. Tapi yang kaki dan kaki mesti sama. Oke. Kemudian hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suddul khulal." Tutuplah celah-celah yang ada di antara kaki dan kaki. Tutuplah celah-celah yang ada antara kaki dan kaki. Sesungguhnya syaitan dia akan masuk di celah-celah saf seperti anak kambing. Silakan bikin saf. Istaqimu wa'tadilu. Istaqimu wa'tadilu. Qadam bil qadam, katib bil katib. Nah, telapak kaki tumit dengan tumit. Sentuhkan tumit dengan tumit. Sekarang. Nah, itu apa penyebabnya itu? Coba lihat tumitnya. Kaki antum berdua tegak lurus. Coba lurusin lagi. Bantu mas. Nggak lurus. Yang di tengah nggak lurus kakinya. Gitu. Lagi. Jangan lurus. Apa bagaimana perasaan antum? Ada beda rasanya? Nah, ini kelebaran nih. Dia bahu kita. Berdiri yang seperti itu akan menyebabkan tulang punggung bagus. Apabila tulang punggungnya bagus, maka aman dari beberapa penyakit karena tulang punggung yang bagus. Perut belum isbal kan? Perut udah isbal belum? Belum ya? Biasa kalau perut ada yang gak isbal, maka diluruskan juga perut. Perut. Itu berdiri. Oke, rubah posisi, madap sana. Belok kiri, gerak. Coba dia atur sendiri. Bisa gak? Itu baru rapi. Itu yang disebut dengan qadam bil qadam, katib bil katib. Tapi katibnya belum lagi bersentuhan, karena ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tapi kalau sama tinggi semuanya itu udah pas. Si antum di tengah ini kelebihan kayaknya. Coba kecil lagi kakinya. Khair, insyaallah. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Udah betul tapi belum? Boleh 3 orang di depan. 3 orang. Itu mau pelajar ya enggak? Yang kecil-kecil mau kasih tempat dulu. Boleh kiri kanan yang kecil. Untung perut kecil enggak. Diulang lagi. Contohkan dulu mas, 3 orang depan. Coba contohkan. Antum lihat dulu abang-abang depan tuh. Coba lihat, contohkan. Ibnu, kenapa antum nggak praktek? Ini udah lihat layar dan lain dia. Tengah, satu lagi. Contohkan. Contoh. Pertama, tangan diangkat ketika
dari bawah takbir. Allah. Yang kedua, jarinya jangan renggang, jangan rapat. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Yang ketiga, diangkat sampai jempol menyentuh yang lunak bagian telinga. Coba kita cari yang lunak mana? Telinga bagian lunak mana? Coba pegang telinganya. Kemudian telapak tangan menghadap ke kiblat. Kemudian ujungnya agak miring. Itu jarang sekali. Yang terlalu Insyaallah. Jarang jangan, rapat jangan. Kemudian tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Itu mana pegang? Jempol dengan jari tengah dilingkarkan di pergelangan tangan kiri. Kemudian diletakkan di atas pusar di bawah dada. Di atas pusar, pusaran itu ada nggak? Yang lihat pusar tuh. Jadi tinggi tangan tuh, nah, tinggi sesuai dengan pusar masing-masing. Sudah. Mulai dari awal. Turun tangan. Pada qaumatis salat. Allahu akbar. Istaqimu wa tadilu. Qadam bil qadam. Katib bil katib. Hadu bainal manakibi wal aqdam. Sallu salatal muaddi. Allahu akbar. Sekarang ruku pertama, angkat tangan sama dengan takbiratul ihram ketika mau ruku. Yang kedua, letakkan telapak tangan di atas tempurung lutut. Itu yang tempurung, yang lutut itu ada yang kayak jengkol, nah itu dia tempurung namanya. Kemudian jari jemari itu lurus ke bawah, nggak boleh silang siur ke belakang, lurus ke bawah. Kemudian mata lihat ke jempol kaki, antara kaki kanan dan kiri di posisi mata ketika ruku. Kemudian punggung luruskan dengan leher. Kalau berdiri, mata ke tempat sujud. Nah, kita mulai ruku. Allahu akbar. Nah, tolong betulkan punggungnya. Tangan coba lihat dulu tangan. Telapak tangan di tempurung lutut. Nah, cari tempurungnya. Kalau nggak jumpa, tuh ambil dulu utama. Kemudian jari lurus ke bawah, jangan bengkok-bengkok. Nah, tulang punggung lurus, sehingga kalau diletakkan air nggak tumpah. Caranya adalah, nggak tahu cara lurusin punggung, ya Allah. Antum makan daging unta, kayaknya banyak makan daging unta. Ada
ada punuk di punggungnya. Nah itu dia. Masya Allah. Ini kan masih lunak tulangnya itu. Nih, angkat dada. Bukan. Kok emang nggak mau? Kok bisa nggak mau? 1, 2, mau nggak? Iya nggak mau. Apa itu? Oke lah. Itu memang dari takdir kan gitu dah. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Itu tangan diangkat juga ke sejajar telinga. Dan turunkan ke bawah. Ketika mau sujud, yang pertama turun adalah lutut. Yang kedua adalah dua telapak tangan. Yang ketiga baru dahi sama hidung. Dahi dan hidung, posisi kepala diletakkan antara dua tangan, telinga sejajar dengan jempol. Sama dengan ketika takbiratul ihram. Telinga sejajar dengan jempol posisinya. Kita mulai. Allahu Akbar. Nah, coba perhatikan. Dan ini bagian belakang lisan, telapak kaki. Ya, ditekuk sedikit. Karena Nabi bersabda, sujudnya itu ala butunil asabi'. Bukan ujung jari, tapi butun. Butun itu bagian dalam artinya. Boleh rapat, boleh renggang. Telapak kaki boleh rapat, boleh renggang. Kalau pakai sarung bagusnya dirapatin. Nah itu di ujung jarinya dah nih, jangan sampai pula di telapak kaki sini. Ujung jari, butunil asabi'. Oke. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Kaki kanan ditegakkan. Coba pastikan kaki kanan tuh tegak nggak tuh? Tuh bengkok nama itu. Astagfirullah. Nah, coba dilatih dulu. Boleh yang bengkok-bengkok? Sakit? Hah? Ini bengkok miring. Miring tuh. Dia nggak boleh miring, lurus. Coba contohkan depan. Contohnya jangan menghadap belakang lah contohnya. Coba lepas, lihat kaki antum tuh, contoh depan. Ada kan miring tuh. Lurus. Dan lihat abang di depan tuh, lurus. Sudah lurus kiri dan kanan, lurus pula tegak. Kaki di setel. Ada kunci Inggris? Baunya padat tuh. Oke, itu udah rapi ya. Nanti pada gerakan berikutnya antum ulang lagi. Sekarang ingat, kita mau sujud kedua. Persis seperti tadi. Jari kaki ditekuk.
telinga di dekat, coba jempolnya coba sentuh daun telinga yang di bawah, kena nggak? Kalau nggak kena berarti nggak sejajar. Kemudian perut diangkat, angkat dikit lagi ke atas, perut dari paha diangkat. Oke. Coba duduk dulu. Allahu Akbar, seperti duduk tadi. Seperti tadi kakinya. Tuh kaki kalau nggak mau diatur ganti sama kaki meja. Kaki antum nakal ya. Tuh nggak mau diatur ya. Coba di setel lagi, setel. Sebelum tua, kalau tua ada keras di tulangnya. Baru nanti saraf-sarafnya jalan. Kalau cara sholatnya benar, saraf otaknya jalan. Kalau nggak betul sholatnya, sarafnya konslet. Terus sambil duduk istirahat, kita bangkit ke rakaat kedua. Rakaat kedua ingat, ada angkat tangan rakaat kedua. Udah nggak? Kok ngomong udah salah? Allahu Akbar. Bangkit dengan telapak tangan ditekankan di lantai ya, jangan dibuat tinju. Tinju itu orang salah paham lagi. Kakinya udah berubah tuh. Kaki nggak sama lagi kayak tadi. Alhamdulillah. Ruku, Allahu Akbar. Punggung itu mah qadarullah. Itu dirubah ya. Bagi tukang urut nanti minta rapikan punggung Pak. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Oke, kaki alhamdulillah. Tangan antum pastikan di depan. Allahu Akbar. Miring. Mungkin hari ini, mungkin besok bisa berubah. Biasanya kalau hari ini nggak berubah, besok nggak akan berubah. Itu nggak ada kiblat itu. Ini nomor 2. Tuh. Kok ke barat? Ke timur laut? Bisa putar? Gue nih, nggak bisa. Coba lihat baik-baik. Itu kemana dia ngadap tuh? Ujung jari antum kemana kemana? Nggak ada kiblat. Nggak bisa start. Antum pernah main bola? Tuh. Gara-gara main bola kan. Itu nggak bisa tegak. Supaya kaki itu ditegakkan, supaya urat besar yang ada di betis itu ketarik dia ke belakang. Nah, ketika urat betis antum ketarik, itu untuk kesehatan, terapi kesehatan. Oke. Itu mungkin dulu antara sujud. Ya. Sujud kedua, Allahu Akbar. Kakinya coba taruh di tengah, saya lupa namanya. Coba. Ini kaki nggak di tengah, kaki borak ke kiri itu. Dan itu kan neraka dah. Di tengah. Gitu. Kok ke kiri? Oke. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Antara dua sujud. Salah. Tasawuf awal. Duduk tasawuf awal.
Bangkit ke rakaat ketiga, caranya adalah bertekan di atas telapak tangan, letakkan di samping lutut. Kemudian bangkit ke rakaat ketiga dengan takbir, angkat tangan seperti itu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaki kiri di dalam kaki kanan. Allahu Akbar. Duduk tasawuf akhir. Allahu Akbar. Ya Karim. Pertama, tegakkan telapak kaki kanan. Tegak. Yang kedua, masukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Nah, kemudian jari jemari kaki kiri putar ngadap kiblat. Diluruskan ada kiblat. Jari kaki kiri ngadap kiblat, Mas. Yang nomor 3 ini udah kiri. Ya. Ada kiblat. Oke. Jarinya, Mas. Nah. Oke. Salam caranya adalah Assalamualaikum, kepala lurus ke depan, warahmatullah, putar leher ke kanan sehabis-habis darat. Assalamualaikum warahmatullah. Belum habis tuh putarannya, gua putar lagi sampai nampak pipi antum. Nampak nggak? Nggak bisa ya? Nggak, sampai nampak pipi dari orang belakang. Oke, saya sudah lihat pipi antum. Boleh ke kiri. Salam ke kiri, luruskan kepala lagi ke depan. Rahmatullah. Oke, insyaallah. Coba sini. Ketika berdiri dekat tembok, tumit sentuhkan ke tembok. Nah, itu baru jangan lurus. Ya, sampai lurus tembok. Begini. Jatuh. Sampai ke belakang juga. Jangan rukuk nggak bisa. Terus, rukuk ke sana. Kalau bisa. Kita ganti sama ini kecil. Taqimu atadilu. Sauf lurus dan rapat. Tumit dengan tumit, bahu dan bahu. Coba luruskan ke depan. Sentuhkan bahunya. Itu nggak lurus itu. Tumit di atas ujung karpet. Jangan lebih ke belakang. Nah, rehan. Ujung karpet. Nah, itu. Lagi.
Nah, itu yang namanya ujung kaki tumit. Bahu kok nggak kena? Oke. Tumitnya nggak nyentuh tuh. Siapa nama? Samping lehan siapa? Yang kanan siapa? Samping kanan siapa nama? Jihad. Farel. Nah, tumit diluruskan Farel. Coba nyentuh sama tumit kawan. Yang kanan coba sentuhkan juga. Sang kaki kanan tuh. Nah, itu baru pas. Tumpuk sedikit sekali porsinya. Lihat. Nah, kan, coba. Kenapa kecil kali dibuka? Istiqomah tadi itu. Soft, lurus dengan apa? Takbir dah tahu caranya? Allahu Akbar. Ada yang ngadap ke muka, ada jarang, ada yang lintik. Mana ini? Ah, itu kemana itu? Itu ke langit. Ricky, Ismail, San, betul kan mas? Takbirnya. Jarinya tuh nggak madep kiblat jarinya, jarang-jarang lentik-lentik. Antum pakai jari orang atau jari-jari sepeda? Hah? Ulang coba. Ah, tuh kok kenapa badannya turun gitu? Kepala pas, lehan kepala yang turun di bawah, tangannya diangkat. Tangan diangkat lehan. Ah. Coba lehan angkat atas. Buah, lurus. Ke atas dulu. Lagi, tarik belakang. Ah, oke, coba takbir. Kena nggak di ujung telinga? Yang mana sampai pada begitu? Hah? Dah coba dari sini. Antum kenapa takbirnya begitu? Santai gini aja. Apa lagi nih? Nah, tangan aja gerak. Coba. Oke, lagi. Buka dikit. Ketek buka. Ini. Oke, takbir. Allah. Tangan ke sini. Oke. Ada sudah? Sebelum ini. Oke, mulai takbir. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang dengan tangan kanan, jempol dengan jari tengah sebagai pengikatnya. Letakkan di atas pusat di bawah dada, mata menghadap ke tempat sujud, bahu diturunkan. Nah, tuh. Bahu diturunkan. Turunkan bahunya. Salah itu relax.
Kalau bahunya naik, itu berarti dah beban dia dalam gerakan. Rukuk, kepala nggak boleh gerakan, batal sholatnya. Allahu Akbar. Telapak tangan menyentuh tempurung lutut, jari jemari lurus ke bawah, jari tidak boleh rapat, tidak boleh renggang, mata ke tempat antara dua kaki. Nah, lulutan tuh punggungnya yang kecil-kecil tuh bisa tekan tuh. Kenapa ya? Kalau Padahal antum lahir normal kan? Artinya nggak seperti dilahirkan ke dukun kampung. Di dukun kampung dulu ditarik-tarik aja bayi lagi, paksa-paksain. Keluar bengkok-bengkok itu biasa. Anak-anak akhir zaman ini lahir kalau susah dikit aja di operasi. Tekan punggungnya, naik kepalanya. Tekan kepalanya, naik punggungnya. Ya Allah. Tuh, coba apa? Apa itu? Punggung untuk beban. Coba apa punggungnya, kenapa naik begitu? Apakah perubahan akhir zaman hari ini semuanya punya punggung begitu? Sami Allahu liman hamidah. Sujud, lutut dulu, baru telapak tangan. Telapak tangan letakkan antara dua telinga. Allahu Akbar. Boleh, tolong kaki-kakinya. Kecil dulu gampang. Namanya bayi ini jatuh lebih lurus. Yang kecil bagusnya kakinya diberenggangkan ya. Kalau dirapatkan nggak lurus tadi ini. Bikin renggang saja, renggang saja, renggang lagi semuanya. Itu. Oke, istirahat dulu. Duduk antara Allah. Sesak nafas di sini. Oke, ambil nafas baik-baik. Perhatikan kaki kanan tegak. Ya, kaki kanan. Nah, tuh rapid bagus tuh. Tarik itu dari. Tegak, coba lihat tegak. Anja hadap bina. Ia kaki berjuang. Coba untuk perjuangkan kaki kanan itu tegak. Itu. Bagus kan? Coba lihat itu bagus kan? Makanya cantik gitu. Oke. Itu lumayan rapi itu. Allahu Akbar masing-masing seperti tadi. Tuh ditekuk, Mas. Ya, jangan sujud di ujung jari, enggak sah. Jangan di ujung jari, tapi dengan butunul asabi, begitu. Ingat baik-baik ya. Baju jangan dibetul-betulin dalam solat, kagak sah solatnya. Baju itu terserah dia lah dalam solat tuh. Duduk istirahat. Allahu Akbar. Seperti duduk tadi, coba. Turun lagi kaki. Ini sedang sholat nggak bisa dibetulin itu tuh. Ini dalam praktek aja bisa. Sedang sholat jangan dibetul-betulkan ya.
dengan menoleh, jangan dengan tangan, tapi betulkan yang kakinya aja. Bangkit ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Ada yang pakai lutut, ada yang pakai tinju sah? Enggak. Nah, berarti enggak ada yang dari SD itu. Tumitnya udah berubah posisi. Posisinya udah berubah. Tangannya dapat? Tangan antum udah belum? Rukuk. Allahu Akbar. Kepala turun mas. Coba lihat antara dua tempat sujud. Gitu. Kepala jangan naik. Kepala naik atau pecinya itu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Perut dengan paha direnggangkan. Kaki jauh atur sendiri. Oke. Allahu Akbar. Kaki Masya Allah kan. Masih lupa deh ya. Kaki ditekuk. Ditekuk. Kita buat duduk tasawuf awal. Allahu Akbar. Nah, duduk tasawuf awal itu jari kaki kiri di depan dari kaki kanan. Balik yang tadi itu tasawuf akhir namanya. Begitu mang. Sakit nggak udah atas kaki? Oke. Kaki kanan ditegakkan. Setalikin. Insyaallah lah nanti satu saat lurus ya. Tapi antum harus latihan terus. Jarinya udah betul tasawufnya. Genggam 3 jari. Genggam 2 jari. Jari kelingking dan jari manis. Lipat coba. Jari kanan yang kelingking sama manis lipat ke dalam. Nah, jempol sama jari tengah satukan. Jempol jari tengah buat lingkaran. Jempol dan jari tengah buat lingkaran. Jari manis, jari kelingking dilipat. Bukan contoh ya San? Cukup ke bawah dikit. Pertama tidurin dulu di bawah. Oke, turunin bawah sudah. Ketika baca illallah baru naik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik belum? Setelah naik jangan diturunin sampai salam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu batas tasawuf awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita selesai tasawuf awal mau naik ke rakaat ketiga. Allahu Akbar.
kaki, betulkan kembali kakinya. Nah, pegang pergelangan tangan kanan kiri dengan tangan. Allahu Akbar. Kepala mas, kepala. Ketika ruku yang dilihat mana? Jarak antara kaki kanan dan kiri. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kan dah bisa tegak kan? Betul kan? Rakaat ketiga dah betul. Ngomong dibetulkan bisa. Eliminating dulu. Masuknya situ. Allahu Akbar. Oke, bagus sudah. Tinggal perut lagi belum naik. Ini sujudnya sujud perempuan itu. Nah, ini lagi perut. Oh, tadi untuk banyak makan. Saat duduk tasawuf akhir. Allahu Akbar. Kaki alhamdulillah aman. Kaki. Jari tasawuf bawah mana? Lipat dua jari ada di jempol. Kemudian sisakan telunjuk. Nah, At-tahiyyatul mubarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah dengar belum? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Bisa? Assalamualaikum. Muka ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik lagi, beratnya ke depan. Lurus. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba baca la ilaha illallah. Coba baca la ilaha illallah 10 kali. Bikin maghrib. Serentak 1, 2, 3. Ini nggak ada suara kan? Ini selama ini nih. Orang ramai suara kagak ada. Antum ternyata. Coba 10 kali pimpin Rehan. Kasih mic. Mulai. 1,
1, 2, 3. Langsung buka jari. 10. Terus 10 kali. 10. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Gak boleh dirubah posisi kaki sebelum selesai. Nah, tuh Mas Bro. Nah, sebelum selesai dibaca 10 kali, posisi kaki tidak boleh dirubah dari tasawuf akhir. Kalau dirubah enggak berdosa, tapi tidak dapat fadilahnya. Apa fadilahnya? Dilindungi dari syaitan sampai sore. Jadi selama belajar dia enggak ngantuk. Nah, kemudian nyampe di kamar enggak bising, karena enggak diganggu setan. Tapi kalau itu nggak dibaca sampai kamar, dia jahilin kamar, kawan, karena dia dipengaruhi setan. Itu penyebabnya. Oke. Yang baca la ilaha illallah 10 kali, Allah akan lindungi dari syaitan. Yang baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kalau dia meninggal dia aman dari azab neraka. Yang baca hasbi Allah 7 kali, maka cita-citanya akan tercapai, baik dia sengaja, baik dia serius atau tidak serius. 7 kali selepas subuh, 7 kali selepas maghrib. Dibaca dengan serius ataupun tidak, Allah akan tunaikan cita-citanya. Maka ketika baca hasbi Allah itu banyak cita-cita. Oke, silakan yang Dr. Abiawa.
Ternyata mama hafal. Ya Karim, padahal nggak ada suaranya. Walahul hamdu lahul mulku walahul hamdu lahul mulku lahul walahul hamdu lahul mulku walahul hamdu lahul walahul hamdu lahul walahul hamdu mulku walahul Arah ingat tu. Dah, boleh lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu Walahul hamdu. Pokok sudah mulku alhamdulillah. La ilaha illallah mana lagi? La ilaha illallah la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah. Lahu walahul hamdu. walahul hamdu Yuhyi wa yumitu wa huwa ala. Ulang lagi, salah lagi. Sampai betul terus. Betul. Ingat, dengar apa saudara. Simak betul-betul dah. Simak betul dah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pesan Kak. Yuhyi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك Kata yang sebentar ya. Dah, ulang lagi sampai tak ada salah. Ini 3 kali. Ulang lagi.
لا شريك له له الملك وله La ilaha illallah. يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك Apa apa dari tadi dah? يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا هو Ulang. Ulang. Wa alaihi wa rabbul. Ulang. Hitung lah. Sampai belas ya. Hitung 10 kali. Hitung. La ilaha illallah. Huwa Satu ketiga rahasia juga. Nah, ulang. Hah? Ya, yang mana? Huwa lagi. Kita bukan li. Oh, li. Kan Allahumma janna minan nar. Kan Roma terakhir kan. Semua. Allahumma janna minan nar salihin. Bukan lisanihin. Jadi Asyil azim. Hui.
Allahumma ajirna minan nari salimin. وعليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو
Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. La ilaha Allahumma ja'al Allahumma ajirni minan nar salimin. Allahumma ja'alni Allahumma ajirni minan nar salimin. Allahumma ja'alni Allahumma ajirni minan nar salimin. Allahumma ajirni minan nar salimin. Apa yang belum? Allahumma ajirni minan nar salimin. Belum. Kan pakai koma. Allahumma ajirni minan nar salimin. Allahumma ajirni minan nar salimin. Hasbi Allah wa Ini Farid nggak selesai. Allah. Apa San? Apa itu? Allahumma Hasbi Allah wa Hasbi Allah. Tahun terserang dah. Apa itu? Langkah. Belum selesai. Hasbi Allah. Hasbi Allah la ilaha illallah Wa alaihi wa alaihi Sofan. Hasbi Allah. Mantap, 2 menit. Ya, masih. La ilaha illallah wa la syarika lah. Allah la ilaha illa huwa La ilaha illallah. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi La ilaha illallah wa la syarika lah. tawakkaltu Ya, dari ya. Hasbi Allah la ilaha illa huwa wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bagian murahnya. Hasbi Allah la ilaha illahu huwa alaihi tawakkaltu. Hasbi Allah la ilaha illa Huwa alaihi tawakkaltu Ketika imam baca wa huwa ala kulli wa huwa huwa rabbul dengan arsyil suara yang terdengar oleh telinga sendiri. arsyil Insyaallah seminggu ini dites. azim. Ulang. Hasbi Allah. Hasbi Allah la Seminggu saja antum Hasbi ikutin Allah la jelas. ilaha Jumlah yang jelas pasti Hasbi hafal. Allah la ilaha illa اللهم اجرنا من huwa Rabbul rabbul arsyil azim. من النار Hasbi Allah la ilaha illa huwa Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi Hasbi Allah la ilaha illa terakhir.
Allahumma ajirni minan nari salimin. Allahumma ajirni minan nari salimin. Allahumma Mas, ajirni. enggak yang terakhir aja. Kan 7 kali. Yang terakhir pakai salimin tadi. Minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Yang ketujuhnya Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma ajirni minan nar salimin. Terus nanti Hasbi Allah la ilaha la ilaha illa illa hu hu alaihi alaihi tawakkaltu tawakkaltu wa huwa rabbul rabbul arsyil Insyaallah azim. azim. bacaan sholat dan zikir-zikir yang ringkas. Jadi seminggu ini di samping dihafal di kamar, juga diikutin imam ketika zikir. Nanti 1 bulan atau 2 bulan antum yang mimpin zikir. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan antum mimpin zikir asar. Dapat tanpa buku, ya, tanpa buku. Kemudian iramanya irama dapat. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, berapa iramanya? Subuh Jumat khusus pelan. Kemudian irama 88 ke 44. Oke, insyaallah persiapan salat asar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin.